Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Prawira. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini video yang saya buat ini tujuan untuk memenuhi tugas etika profesi hukum, yakni yang berjudul etika kepolisian, etika kejaksaan, dan etika hukum. Langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu etika dan apa sih itu etika profesi, apa sih itu etika kepolisian, kejaksaan, dan etika hukum. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, etika atau tata sosial adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentuk etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika hanya mengatur tentang cara manusia dalam bertindak dan tidak memperhatikan kondisi fisik dari manusia. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teleologi. Manfaat dari etika adalah adanya pengendalian diri individual yang dapat mempermudah pemenuhan atas kepentingan kelompok sosial. Lalu bagaimana dengan etika profesi? Etika profesi sendiri adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Pengetahuan dalam para profesional atau seseorang yang memiliki etika dalam profesi ialah para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan untuk kode etik profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. Biasanya, hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut. Nah, di sini saya akan lanjut ke etika kepolisian. Etika kepolisian atau etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribarata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, tersebut merupakan sebuah ketentuan yang berisi tentang sebuah kewajiban terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi dan menjadikan kode etik profesi Polri sebagai pedoman dalam menjalankan atau melaksanakan kewenangan sebagai seorang Polri atau sebagai anggota kepolisian. Etika kejaksaan. Lalu bagaimana dengan etika kejaksaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Etika kejaksaan sendiri adalah kode etik yang serangkaian norma yang mengatur mengenai profesi hukum jaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum di Indonesia. Lalu
bagaimana kalau misalkan seorang jaksa melanggar kode etik yang sudah diatur? Contohnya dia melanggar, dia mengambil suap, menyuap, atau dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Lalu bagaimana sanksinya? Sanksi yang diberikan kepada oknum jaksa melanggar kode etik jaksa dapat berupa sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan, dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila oknum jaksa memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan etika hukum? Kode etik profesi hukum merupakan sejumlah norma yang melekat pada tiap-tiap profesi. Dalam penerapannya, kode etik profesi sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Muhammad dalam etika profesi hukum, beliau mengartikan kode etik profesi adalah norma yang diterapkan atau ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana harus berbuat sekaligus menjamin moral profesi di masyarakat. Abdul Qadir Muhammad lebih lanjut menjelaskan atau menerangkan bahwa kode etik profesi termasuk halnya kode etik profesi hukum dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial untuk mencegah campur tangan pihak lain dan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Namun, selain fungsi utama tersebut, kode etik profesi hukum juga memiliki fungsi lain, yakni merupakan kriteria prinsip profesional anggota lama, baru, atau calon anggota nanti. Mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota profesi atau antara anggota profesi dengan masyarakat, dan sebagai kontrol apakah anggota profesi telah memenuhi kewajiban sesuai kode etik profesinya. Etika dalam profesi hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga etika dalam profesi hukum atau kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan banyak beribu-ribu maaf, karena kesalahan itu datang dari saya dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Nasir mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, berpikir, berzikir dan beramal saleh, dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.